Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Reksya, mahasiswa jurusan Mesin Fakultas Teknik Universitas Brawijaya angkatan 2018. Di sini, selaku praktikan dari Praktikum Metrologi Industri, saya akan menjelaskan mengenai bab 3 mengenai pengukuran sudut dan ulir. Pada bab 3 ini terdapat 3 poin utama. Yang pertama ada tujuan praktikum, tinjauan pustaka, dan metode praktikum. Di tinjauan pustaka nanti terdapat 3 poin utama lagi, yakni pengukuran sudut langsung, pengukuran sudut tak langsung, dan metrologi ulir. Lalu, terdapat poin-poin kecil lagi di bawah poin-poin tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan praktikum di bab 3 ini. Tujuan praktikum. Yang pertama, agar praktikan mampu menggunakan profil proyektor dengan baik dan benar. Yang kedua, agar praktikan memahami dan mampu menentukan karakteristik pengukuran ulir. Yang ketiga, agar praktikan memahami dan mampu menganalisa geometri sudut ulir. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pertama, saya akan membahas mengenai pengukuran sudut langsung, yakni dengan menggunakan bevel protector. Bevel protector adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk pengukuran sudut antara dua permukaan benda ukur dengan kecermatan lebih kecil daripada 1 derajat. Cara baca bevel protector. Gambar di bawah menunjukkan ukuran sudut sebesar 50 derajat 55 menit. Garis 0 skala Nonius berada di antara 50 dan 60 dari skala utama, tepatnya antara garis ke-50 dan 51. Ini berarti penunjukan skala utama sekitar 50 derajat lebih. Kelebihan ini dapat kita baca besarnya dengan melihat garis skala Nonius yang segaris dengan salah satu garis skala utama. Ternyata yang segaris adalah garis angka 55 dari skala Nonius. Ini berarti kelebihan ukuran tersebut adalah 55 menit, yakni 11 garis sebelah kiri garis 0 merupakan 11 kali 5 menit sama dengan 55 menit. Jadi, keseluruhan pembacaannya adalah 50 derajat 55 menit. Selanjutnya bagian-bagian bevel protektor. Yang pertama ada badan atau piringan dasar, berupa lingkaran penuh dengan diameter sekitar 55 mm. Permukaan bawah piringan dasar ini rata, sehingga busur bilah dapat diletakkan pada meja rata dengan baik tak bergoyang. Pada tepi permukaan atas terdapat skala dengan pembagian dalam derajat dan diberi nomor dari 00 sampai 900 dari kiri ke kanan. Kedua ada plat dasar, menyatu dengan piringan dasar. Panjang, lebar, dan tebal plat dasar sekitar 90 kali 15 kali 7 mm. Sisi kerja plat dasar dibuat rata dan lurus dengan toleransi keberataan 0,01 mm untuk sepanjang sisi kerja. Yang ketiga ada piringan indeks atau skala Nonius, mempunyai titik pusat putaran berimpit dengan pusat piringan dasar. Pada piringan ini tercantum garis indeks dan skala Nonius sudut, skala Nonius kiri dan kanan. Biasanya dengan kecermatan sampai 5 menit. Kadang dilengkapi dengan pemutar halus dan cermat. Yang keempat ada bilah utama. Dapat diatur kedudukannya dengan kunci yang terletak pada piringan indeks. Panjang, lebar, dan tebal dari bilah utama sekitar 150-300 dikali 13 kali 12 mm dan kedua ujungnya dibuat menyudut masing-masing sebesar 450-600 derajat. Kedua tepi dibuat lurus dengan toleransi kerataan sebesar 0,02 sampai 0,03 mm untuk seluruh panjangnya. Prosedur pemakaian bevel protector. Yang pertama, bersihkan spesimen dan peralatan. Yang kedua, tempatkan dasar bevel protector terhadap permukaan referensi benda kerja dan putar bilah utama agar sesuai dengan permukaan benda kerja lainnya yang menentukan sudut yang disertakan sedang diukur. Yang ketiga, kunci bilah utama menggunakan lock knob dan baca sudutnya. Selanjutnya ada profile projector, yang merupakan alat ukur dimensi dengan memproyeksikan bayangan menuju lensa, sehingga pengukur dapat menggunakan dimensi yang ditampilkan di layar dengan prinsip kerja menggunakan pengubah optis dan pengubah mekanis. Pengubah optis digunakan untuk memperbesar bayangan dari benda ukur, sedangkan pengubah mekanis digunakan pada sistem pengubah mikrometernya. Dengan demikian, proyektor bentuk ini bisa digunakan untuk mengukur bentuk, mengukur panjang, dan mengukur sudut.
Bagian-bagian profil proyektor. Yang pertama ada lampu atau lem. Lampu diposisikan di bagian dengan profil proyektor yang mengarah proyektor dan terdapat kondensor agar cahaya dapat diarahkan ke proyektor. Lampu digunakan sebagai sumber cahaya pada sistem optiknya. Yang kedua ada proyektor. Proyektor digunakan untuk memproyeksikan cahaya ke cermin lalu diteruskan ke layar. Proyektor memiliki pembesaran yang beragam yaitu 10 kali, 25 kali, 50 kali, dan 100 kali. 3. Layar atau screen. Layar adalah penerima cahaya yang telah diproyeksikan oleh proyektor. Pada layar terdapat garis silang untuk memposisikan bayangan benda ukur. Lalu ada eretan dan meja. Eretan ini terdapat pada meja, digunakan untuk menggerakkan meja searah vertikal untuk eretan X dan searah horizontal untuk eretan Y. Meja digunakan sebagai dudukan benda ukur. Meja diposisikan di antara kondensor dengan proyektor. Lalu ada alat ukur. Pada profil proyektor digunakan 3 alat ukur yang berjenis vernier digital untuk membaca panjang, lebar, dan sudut. Keenam ada switch. Terdapat 3 switch pada profil proyektor, yaitu switch lampu utama, switch angle vernier, dan switch lampu sorot fleksibel seperti yang ada pada gambar. Cara membaca profil proyektor. Cara pertama, salah satu garis silang pada kaca buram dibuat berhimpit dengan salah satu tepi bayangan, dengan cara menggerakkan meja di mana benda ukur diletakkan, ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Dan dengan memutar piringan kaca buram atau garis silang. Setelah garis berhimpit pada tepi bayangan, kemiringan garis silang dibaca pada skala piringan dengan bentuk skala Nonius. Kemudian, proses diulang sampai garis bersangkutan berhimpit dengan tepi bayangan yang lain. Pembacaan skala piringan dilakukan lagi, dengan pemikiran sudut yang dicari adalah merupakan selisih dari pembacaan yang pertama dan yang kedua. Cara kedua, dengan memakai pola atau gambar beberapa harga sudut. Suatu pola transparan berupa kumpulan beberapa sudut dengan harga tertentu dapat dipasang pada kaca buram. Besar sudut objek ukur atau kedua tepi bayangan dapat ditentukan dengan membandingkan pada gambar sudut tersebut sampai ditemukan sudut yang paling cocok. Selanjutnya ialah pengukuran sudut tak langsung, yakni menggunakan blok sudut. Blok sudut biasanya mempunyai ukuran panjang kurang lebih 75 mm dan lebarnya biasanya 16 mm. Bagian tebalnya tidak sejajar karena kedua ujung memanjangnya membentuk sudut. Dua permukaan dari sisi yang membentuk sudut tadi mempunyai bentuk yang rata dan halus, sehingga memungkinkan dapat diletakkan dengan permukaan blok sudut lainnya. Karena kedua sudut dari sisi yang rata dan halus itu membentuk sudut, maka sudut yang mengecil biasanya diberi tanda minus, dan sudut untuk tujuan yang lebih besar diberi tanda plus. Berikut tabel dari blok set sudut. Ada yang 1 derajat, 1 menit, seperti yang terdapat pada gambar. Lalu contoh penyusunan blok ukur. Berikut ini sebuah contoh penyusunan blok sudut dan cara menggesek benda ukur dengan blok sudut yang sudah disusun. Bisa dilihat di gambar. Misalnya akan membentuk sudut 360, 23, 5, dan 260, 12, 16. Benda ukur diletakkan di atas meja rata. Sudut antara salah satu permukaan benda ukur terhadap meja rata dapat ditentukan dengan cara menyusun blok sudut dan diletakkan di samping benda ukur. Harga sudut benda ukur terlebih dahulu diperkirakan dengan memakai beberapa proyektor. Tinggi permukaan dengan benda ukur dengan muka ukur teratas dari blok sudut diatur supaya berhimpit dengan cara menggeserkan susunan blok sudut atau dengan bantuan blok ukur untuk mempertinggi salah satu permukaan yang dibandingkan. Kemudian, kesejajaran antara permukaan benda ukur dengan muka ukur blok sudut teratas diperiksa dengan pisau lurus. Pisau digeserkan sepanjang permukaan yang diukur. Selama pergeseran ini tidak boleh ada celah antara permukaan pisau dan benda ukur. Apabila masih terlihat adanya celah, susunan blok sudah harus diubah dan pemeriksaan kesejajaran harus diulang lagi sampai tidak terjadi celah. Cara mengecek susunan blok sudut.
Untuk mengecek apakah permukaan benda ukur sudah satu bidang dengan permukaan susunan blok dapat dicek dengan pisau atau bilah tipis pelengkap dari blok sudut. Bila masih ada celah berarti sudut benda ukur belum sama dengan sudut susunan blok sudut. Atau bisa juga dicek dengan jam ukur. Seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, poin ketiga dari tinjauan pustaka ada metrologi ulir. Yang pertama akan saya bahas mengenai karakteristik ulir. Karakteristik ulir itu dibagi lagi. Yang pertama, jenis ulir menurut arah gerakan jalur ulir. Menurut arah gerakan ulir, dapat dibedakan dua macam ulir, yaitu ulir kiri dan ulir kanan. Ulir kanan dapat diketahui dari komponen yang berulir, misalnya mur dan baut. Apabila sebuah mur dipasangkan pada baut yang kemudian diputar ke kanan searah jarum jam, ternyata murnya bergerak maju, maka ulir tersebut termasuk ulir kanan, begitupun sebaliknya. Di gambar, bentuk ulir kanan sebelah kiri dan ulir kiri sebelah kanan. Selanjutnya ada jenis ulir menurut jumlah ulir tiap gang atau pitch. Dilihat dari banyaknya ulir tiap gang, pitch, maka ulir dapat dibedakan menjadi ulir tunggal dan ulir ganda. Ulir ganda artinya dalam satu putaran dari puncak ulir yang satu ke puncak ulir yang lain, terdapat lebih dari satu ulir. Maka, satu putaran pada ulir ganda dapat memindahkan jarak yang lebih panjang daripada satu putaran ulir tunggal. Contoh ulir tunggal terdapat pada gambar sebelah kiri dan ulir ganda pada gambar sebelah kanan. Lalu ada jenis ulir menurut bentuk sisi ulir. Melihat bentuk dari sisi ulir ini, maka ulir dapat dibedakan menjadi ulir segitiga, segi empat, trapesium, parabola, atau knuckle. Berikut ulir ini, bentuk ulir ini juga ada kaitannya dengan standar yang digunakan. Seperti pada gambar ada ulir segitiga, ulir trapesium, ulir persegi, dan selanjutnya ada ulir tanduk dan ulir parabola. Lalu standar umum ulir. Standar umum ulir itu yang pertama ada isometrik, di mana N sama dengan jumlah gang per inci, P sama dengan jarak puncak ulir, H sama dengan kedalaman ulir, HB sama dengan kedalaman ulir luar, HM sama dengan kedalaman ulir dalam, E sama dengan diameter tusuk. Dapat dilihat lebih jelas pada gambar. Lalu standar umum ulir kedua ada ulir unified atau British, di mana P sama dengan jarak puncak ulir, D sama dengan jarak puncak ulir ke lembah ulir, R sama dengan radius puncak atau lembah ulir. Seperti dilihat pada gambar. Fungsi ulir. Yang pertama sebagai alat pemersatu. Artinya menyatukan beberapa komponen menjadi satu unit barang jadi. Biasanya yang digunakan ada ulir segitiga, baik ulir yang menggunakan standar ISO, British Standard, maupun American Standard. Kedua, sebagai penerus daya. Artinya sistem ulir digunakan untuk memindahkan suatu daya menjadi daya lain, misalnya sistem ulir pada dongkrak, sistem ulir pada poros berulir atau transportir pada mesin-mesin produksi, dan sebagainya. Yang ketiga ada sebagai salah satu alat untuk mencegah terjadinya kebocoran, terutama pada sistem ulir yang digunakan pada pipa. Kebanyakan yang dipakai pun pipa ini adalah ulir Whitworth. Istilah penting pada ulir ada 1-12 dan ada angle of threat sama flank angle. Berikut akan saya bahas satu persatu. Mulai dari angular pitch atau pitch yang bersudut, lalu ada pitch, jarak antara dua titik yang sesuai pada ulir yang berdekatan diukur sejajar dengan sumbu ulir. Lalu ada major diameter, dalam hal ini ulir luar, yakni diameter silinder utama atau imaginer yang koaksial dengan sekrup dan menyentuh puncak-puncak ulir eksternal. Untuk ulir internal, diameter silinder yang menyentuh akar ulir. Lalu ada pitch diameter atau diameter silinder pitch yang merupakan koaksial dengan sumbu sekrup dan memotong sisi-sisi ulir sedemikian rupa sehingga lebar ulir dan lebar ruang di antara keduanya sama. Lalu ada minor diameter, dalam hal ini ulir eksternal, diameter silinder minor yang koaksial dengan sekrup dan menyentuh akar-akar ulir eksternal. Untuk ulir internal, diameter silinder yang menyentuh puncak ulir itu juga disebut diameter akar. Lalu ada pitch line yang merupakan garis imajiner yang berjalan secara longitudinal melalui bagian tengah skrup. Ada apex, root atau akar, ada crest. Lalu ada addendum, jarak radial antara diameter utama dan garis pitch untuk ulir eksternal. Di sisi lain ini adalah jarak radial antara diameter minor dan garis pitch untuk ulir internal. Lalu ada addendum, yakni jarak radial antara garis tengah dan garis kecil untuk ulir eksternal. Di sisi lain, ini adalah jarak radial antara diameter utama dan garis pitch untuk ulir internal. Lalu ada depth of thread atau kedalaman ulir.
Lalu ada alfa, sudut yang terbentuk antara sisi ulir dan tegak lurus terhadap sumbu ulir yang melewati titik puncak segitiga dasar. Lalu ada theta, sudut antara sisi ulir yang diukur pada bidang aksial. Selanjutnya pengukuran ulir. Yang pertama pengukuran diameter mayor ulir. Untuk pengukuran secara kasar dapat dilakukan dengan menggunakan Mr. Insert atau jangka sorong. Untuk pengukuran yang lebih teliti lagi adalah dengan menggunakan alat yang disebut Floating Carriage Bench Micrometer. Berikut rumus pencariannya secara teoretikal, yakni D sama dengan DC ditambah RT dikurang RC, di mana D sama dengan diameter mayor, DC sama dengan diameter silinder standar, RT sama dengan pembacaan pengukuran silinder standar, dan RC sama dengan pembacaan pengukuran diameter mayor ulir, dan semuanya dalam satuan milimeter. Lalu pengukuran ulir yang kedua ialah pengukuran diameter minor ulir. Diameter minor adalah diameter silinder khayal yang mempunyai sumbu yang berimpit dengan sumbu ulir dan permukaannya menyinggung dasar ulir. Pengukuran diameter minor dilaksanakan dengan menggunakan mikrometer yang dibantu dengan prisma atau batang V. Batang prisma ini dibuat dari berbagai dimensi dan ukuran radius ujung sehingga bisa dipilih disesuaikan dengan dimensi ulir supaya ujungnya menyinggung dasar ulir. Untuk rumus secara teoritisnya ialah DI sama dengan DS kurang plus minus R2 dikurang R1. Di mana DI sama dengan diameter minor, DS sama dengan diameter of cylinder gauge, lalu R2 sama dengan pembacaan mikrometer pada benda kerja yang berulir, dan R1 pembacaan mikrometer pada silinder gauge standar, dan satuannya milimeter. Lalu yang ketiga ada pengukuran sudut dan jarak puncak ulir. Untuk pengukuran sudut ulir dan jarak puncak ulir bisa digunakan alat ukur pembanding, misalnya mal ulir, seperti pada gambar, juga bisa digunakan proyektor bentuk atau profil proyektor yang sebelumnya kita bahas. Lalu dengan menggunakan mal ulir, kita dapat mengecek langsung besarnya sudut dan juga besarnya jarak puncak ulir. Terutama untuk ulir-ulir dalam ukuran kecil yang jarak puncak ulirnya berkisar antara 0,25 sampai 6 mm bagi ulir metrik dan 2,5 sampai 28 geng per inci untuk ulir inci. Pembacaan ulir untuk yang ISO dan inci sesuai ISO. Jadi pada ulir biasanya terdapat kode M50x3 strip 2 LH. Yang M-nya itu menandakan jenis ulir, yang 50 ukuran ulirnya, yang 3 kisar, yang kedua kelas, yang LH itu left hand atau pitch-nya itu arahnya ke kiri, pengertian internasional. Lalu ada yang berdasarkan inci atau British, itu 1/4 itu ukuran ulir, 28 itu jumlah kisar, UNF atau Unified National Fine itu jenis ulirnya, 3A itu kelasnya, LH itu arah lilitan atau left hand, kiri. Selanjutnya ada lambang ulir. Untuk ulir metrik kasar itu lambangnya M, penunjukannya M8, berarti ulir diameter 8 yang kasar. Lalu ada kalau metrik halus ditambah kali 1. Jadi M8 kali 1. Untuk ulir unified kasar atau secara British UNC itu 3/8 strip 16 UNC. Untuk ulir unified halus atau UNV itu nomor 8 strip UNV. Ulir trapesium 30 derajat lambangnya TR, penunjukannya TR18. Ulir pipa terbagi lagi menjadi ulir dalam tirus dan ulir dalam lurus. Yang tirus RC, yang lurus RP. Untuk penunjukan RC itu 3/4 dan RP 3/4. Lalu ada ulir pipa luar, yaitu selalu lurus. Lambangnya R, penunjukannya R setengah. Terakhir masuk ke metode praktikum. Alat dan bahan yang diperlukan ada hand gloves, benda kerja, dan profil proyektor. Spesifikasinya, mereknya Multitoyo, tipenya PJ311, tahun 1986, ketelitian 1 mm, mikrometer linear, dan 1 min sudut. Prosedur pengujian. Pertama, gunakan hand gloves. Kedua, objek uji diletakkan di bidang uji. Ketiga, proyektor dinyalakan sehingga bayangan dari objek terlihat di display lensa proyektor. Keempat, fokus dari proyektor disesuaikan sampai kelihatan jelas. Yang kelima, skala piringan diatur hingga skala utama Danius garis pada angka 0. Yang keenam, pengatur sumbu X, Y, rotasi table dan garis silang pada kaca ke titik acuan dari objek uji yang akan diukur. Yang ketujuh, memutar skala piringan hingga garis acuan berhimpit dengan bayangan objek yang akan diukur.
Yang kedelapan, mengukur karakteristik kurir dan catat hasilnya. Yang kesembilan, ulangi langkah kalibrasi tiap pengukuran. Yang ke-10, mengukur diameter pitch 1-10 dan catat hasilnya. Dan terakhir, ke-11, ulangi langkah kalibrasi tiap pengukuran. Sekian penjelasan dari saya mengenai bab 3 dari praktikum metrologi industri. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.